Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf tidak bisa bertemu dengan kalian sesuai dengan jadwal yang seperti halnya kita biasa perkuliahan ya. Karena saya harus menjalani diklat prajabatan CPNS yang sudah mulai dari hari Senin ini sampai dengan sebulan ke depan. Maka kemungkinan media pembelajaran yang akan kita gunakan adalah eh, apa perkuliahan daring asinkronus seperti itu, ataupun nanti kalian akan saya titipkan di kelas perkuliahan reguler yang akan disampaikan oleh dosen yang tidak terkena diklat prajabatan seperti itu ya. Nah, untuk perkuliahan minggu ini saya telah membuat video ya yang mana saya akan menjelaskan secara cepat apa-apa saja pokok bahasan utama yang ada pada pertemuan minggu ketiga ini ya. Nah, nanti bila ada diskusi bisa kalian tanyakan atau bisa kalian lontarkan di kolom komentar yang tersedia di Google Classroom yang kita gunakan sebagai media e-learning ya, seperti itu. Oke, untuk minggu ketiga perkuliahan di mata kuliah pengantar komputer dan software 1 ini, kita akan masuk ke dalam pokok bahasan yang berkaitan dengan aplikasi IT dalam berbagai domain. Seperti itu ya. Tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah harapannya nanti kalian bisa memahami ya bagaimana kalian mampu mengenali aplikasi serta implementasi IT dalam berbagai bidang. Lalu kalian juga nanti diharapkan mampu memahami istilah-istilah IT dalam berbagai bidang, dan juga kalian juga bisa memahami keuntungan yang didapat dalam implementasi IT di berbagai bidang seperti itu. Untuk konsep information technology ataupun IT di berbagai domain ya. Jadi keberadaan IT ya di kehidupan kita saat ini itu tentu kita dapat rasakan kegunaannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu sendiri dengan adanya internet, lalu dengan adanya device yang mendukung untuk komunikasi dengan internet, apakah itu mobile, apakah itu komputer, laptop dan seterusnya, membuat banyak pekerjaan ataupun banyak aktivitas keseharian kita yang terbantukan lah, intinya seperti itu ya. Nah, dalam seluruh aspek kehidupan ya seperti itu, tidak hanya aspek pribadi, tentunya banyak sekali ya aktivitas-aktivitas yang di-cover ya dengan keberadaannya information technology. Contoh terkait dengan commodity exchange ya, terkait dengan komoditas ya, terkait dengan perekonomian yang melibatkan eh, apa eh, transaksi barang dan jasa seperti itu antar negara, antar perusahaan, itu akan sangat mudah dilaksanakan saat ini dengan adanya keberadaan information technology. Belum lagi keterbukaan universitas dan research institute, kita jadi bisa main ke Harvard, kita jadi bisa main ke Oxford, kita bisa melihat bagaimana yang ada di UI, bagaimana yang ada di UGM, kurikulum, perkuliahan, bahkan kita di YouTube bisa mengikuti perkuliahan lecture yang ada di MIT dan seterusnya. Itu sangat terbuka dengan keberadaan sekarang. Yang dahulu mungkin belum terfikirkan seperti itu ya. Namanya perkuliahan, namanya sekolah, ya di negara satu dengan negara lain tidak bisa saling melihat bagaimana perkembangan dari bidang pendidikan dan lain sebagainya dalam kehidupan-kehidupan, baik itu dari government, dari bank ya, bahkan sampai dengan pertanian seperti itu ya. Sebenarnya information technology itu bisa menyentuh di beragam domain kehidupan kita ya. Sehingga dengan adanya implementasi IT ini ya diharapkan ya IT ini dapat memberikan beberapa hal manfaat untuk kita. Yang pertama, memperluas dan mempermudah dalam hal penyebaran informasi yang berguna seperti itu. Jadi informasi itu sangat mudah sekali untuk menyebar seperti itu ya. Namun itu ada dampak negatif dan dampak positifnya tentunya seperti itu ya. Lalu menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel. Sekarang proses-proses transparan ya terkait dengan e-budgeting, kita ingin melihat keuangan dari pemerintah supaya dia transparan seperti apa, itu akan jauh lebih mudah ketika memang information technology itu dia masuk di dalamnya. Lalu mempermudah alur kerja, yang mempercepat proses dalam sistem yang sudah ada, menciptakan partisipasi publik secara luas dan lain-lain sebenarnya. Ya, jadi sangat banyak sekali ya kegunaan dari information technology, kehadiran information technology dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbagai bidang yang mengimplementasikan IT itu cukup banyak seperti itu ya. Yang akan dipaparkan di slide ini tentunya bukan merupakan semuanya.
ya dari bidang-bidang yang dapat mengimplementasikan IT seperti itu. Hanya saja memang yang tren lah, yang memang mudah dilihat. Yang pertama e-government atau keberadaan IT dalam bidang pemerintah seperti itu. Kita sudah tahu semua, bahkan pemerintah kita sudah mulai menggunakan keberadaan ataupun memanfaatkan dengan baik keberadaan informasi teknologi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Seperti apa keberadaan website pemerintah, adanya e-katalog yang berkaitan dengan portal pengadaan barang dan jasa seperti itu. Jadi semua transparan, ketika membeli barang ini harganya sekian, membeli paket jasa ini tarifnya sekian dan seterusnya. Lalu terkait dengan pengadaannya, lelangnya, tendernya itu juga sudah terbuka dengan menggunakan sistem e-procurement seperti itu. Lalu e-budgeting terkait dengan anggaran secara elektronik, jadinya semua transparan. Ya, anggarannya seberapa, akan digunakan untuk apa, lalu bagaimana monefnya, PPK nanti masuk dan seterusnya. Nah, itu semua sudah terlaksana ya, terkait dengan tentunya dengan memanfaatkan keberadaan information technology. Lalu keuangan terkait dengan mungkin kalian juga sering mendengar istilah fintech seperti itu ya, financial technology. Bahkan kalian juga sudah menggunakan seperti e-money ya, GoPay itu kan pasti ya sudah pakai e-money-nya seperti itu, OVO seperti itu ya, apalagi Breezy, Tcash dan seterusnya ya, Dana dan seterusnya, itu semua e-money. Cryptocurrency mungkin ya sudah pernah main juga dulu Bitcoin seperti itu ya, walaupun sekarang sedang turun drastis seperti itu ya. Ya, itu juga termasuk dalam financial teknologi. Selain itu juga terkait dengan P2P ya, P2P lending ini yang berkaitan dengan sistem yang mempertemukan antara peminjam person to person ya, peminjam dengan pemberi pinjaman seperti itu ya, ataupun payment gateway ya, ada DocuSign, Mitrans, TransferPay dan lain-lain. Intinya seperti itu ya. Di bidang pendidikan saat ini kita lakukan ya, karena keberadaan Covid, tentu pendidikan sekarang sudah sangat harus dilaksanakan dengan menerapkan ataupun memanfaatkan seoptimal mungkin keberadaan dari information technology. Seperti apa? E-learning. Kita sekarang sedang melakukan e-learning itu kan ya, kita tetap melaksanakan pembelajaran tapi dari jarak jauh semua. Tentunya dengan menggunakan atau memanfaatkan keberadaan information technology. Lalu ada e-library, e-book, e-journal, masuk ke perguruan tinggi pun kalian untuk ngirim-ngirim berkasnya sudah menggunakan sistem seperti itu, tidak lagi datang daftar, itu harus datang ke kampusnya, masukin berkasnya, itu baru pendaftaran doang tuh ya. Ya, kalian sudah pakai sistem semua seperti itu. Nah, tentunya itu adalah keberadaan pemanfaatan dari keberadaan informasi teknologi. Nah, ini contoh-contohnya e-procurement di Provinsi Lampung seperti itu, fintech di ITERA. Ya, ini termasuk produk dari dosen yang ada di informatik engineering, teknik informatika ITERA seperti itu, namanya Angsur ya, di mana mereka membuat sebuah platform digital untuk angsuran secara syariah seperti itu, khususnya untuk mahasiswa. Nah, nanti bisa kalian browsing ya, kalau berminat nanti bisa main-main di teknik informatika ITERA seperti itu ya. E-learning ITERA seperti itu, ITERA pun punya e-learning seperti itu, namun kita memang beberapa semester ini agak kurang menggunakan e-learning ITERA karena memang load-nya sudah terlalu besar seperti itu, sehingga memilah-milah dosen yang sudah terbiasa menggunakan e-learning selain e-learning yang platform ITERA, maka dipersilahkan untuk menggunakannya seperti Google Classroom, Edmodo gitu kan ya, dan lain-lain, itu boleh menggunakannya. Sedangkan e-learning ITERA khusus yang memang dosen-dosen yang memang agak terbatas terkait dengan keilmuan untuk eksplorasi e-learning di platform yang lain seperti itu. Lalu untuk bidang lain ya, mungkin ini mah sudah pastilah kalian sudah pernah menggunakannya gitu kan, bidang transportasi. Masa iya ada yang nggak pernah pakai Gojek, nggak pernah pakai Grab seperti itu ya, pastilah pernah ya. Ya, transport on demand seperti itu ya, dikenal dengan istilah transport online seperti itu, pasti kalian menggunakan ya. Ride sharing mungkin pernah dengar terkait dengan aplikasi Nebengers gitu ya, ketika saya ingin jalan kemana ya, nanti terrecord. Nah, nanti ada yang mau ikut silahkan ya, memang satu jalan seperti itu ya, satu jalur dengan kita. Kurir online ya, GPS ya, Global Positioning System ya, peta online, itu pasti kalian pernah menggunakannya semua. Begitu pula berkaitan dengan hiburan, IT itu sangat sangat hadir untuk memudahkan kita dalam menjalani aktivitas di kala harus karantina ya, harus lockdown, harus
berada di rumah terus gitu kan ya, di mana hiburan tetap bisa hadir seperti itu dengan adanya digital musik platform ataupun digital video platform seperti ada Spotify, iTunes, Juke seperti itu ya, ataupun Netflix, YouTube, iFlix dan seterusnya gitu ya. Dan TV pun sekarang juga ada TV online seperti itu kan ya, yang kita, kalau dulu saya jadi anak kos ya, ketika lagi suntuk nggak ada TV gitu kan ya, bisa kita pakai TV online walaupun ya agak, ya kuotanya lah agak dikorbankan seperti itu ya, ataupun online ticketing dan lain-lain seperti ya. Sosial media jelas ya, berkaitan dengan sosial, keberadaan IT itu, kalian lahir di era digital dan sosial media itu sudah sangat berkembang seperti itu ya, sehingga pasti kalian sudah sangat mengenal apa itu Facebook, apa itu Twitter, Instagram dan lain-lain tentunya gitu ya. Oke, ini yang berkaitan dengan ride sharing tadi, Bangers seperti itu ya. Nah, ini berkaitan dengan hiburan seperti itu, entertainment, mobile gaming. Pasti anak zaman sekarang nggak mungkin nggak kenal gamingnya seperti itu. Kita lihat saja di Indonesia 56% seperti itu gamersnya yang menghabiskan uang ya, menghabiskan uang untuk bermain ya, seperti itu. Populasi di Indonesia itu populasi di Indonesia itu 255 juta seperti itu. Sedangkan online population-nya ada 66 million gitu ya, juta juga seperti itu, 66 million. Dan sedangkan gamersnya ada 42 million seperti itu. Ya, cukup banyak tentunya ya, cukup banyak seperti itu. Ya, dan revenue-nya ya, yang ini di get datanya tahun 2015 ya, sampai dengan 321 million US dollar seperti itu ya. Jadi ya, mobile gaming ini ya menjadi hiburan ya, sekaligus industri bisnis gitu kan ya. Ya, kalian juga bisa mencari duit di situ gitu kan ya. Ya, kalau yang dia profesional seperti itu ya, bisa menghasilkan uang dari situ ya. Namun bukan berarti kalian ketika kuliah seperti itu maka wah, saya jadi gamer juga bisa nyambi jadi gamer nih ya, asalkan kalian bagaimana mindsetnya gitu kan, bagaimana keseriusannya gitu kan ya. Ketika hanya bermain untuk hiburan ya, bedakan dengan bermain untuk profesional seperti itu ya, jelas itu grade-nya berbeda. Oke, penggunaan media sosial di tahun 2018 itu ya, termasuk mana ini. Oke, ini ya. Ini penggunaan media sosial ya, ataupun apa nih? Ya, media sosial itu sampai dengan perharinya, ini penggunaan perharinya gitu kan ya. Ini average daily time spent using social media via any device seperti itu di tahun 2018. Itu perharinya setiap orang itu pasti minimal dia pernah atau dia rutin menggunakannya sekitar 3 jam sampai 3,5 jam lah, ibaratnya seperti hampir setengah jam ya, 23 menit kan ini kan ya, 3,5 jam lah ya. Bahkan kalau sekarang mungkin saya yakin udah terus menaik seperti itu ya, dengan adanya ya kondisi seperti ini tentunya jelas pekerjaan itu semuanya, bahkan bangun tidur langsung ngelihat HP gitu kan, kalian ngelihat tugas apa ngelihat jadwal seperti itu ya, chat dengan teman, wah gimana nih tugas kita sekarang, wah dan seterusnya. Pasti penggunaan sosial media di era mulai tahun 2020 itu pasti sangat meningkat seperti itu, apalagi dengan keberadaan kita harus berada di rumah seperti itu kan ya, tetap harus beraktivitas seperti itu, jadi ya pasti akan meningkat. Oke, bidang lainnya seperti industri seni, jelaslah ini Photoshop, CorelDRAW gitu kan ya, ataupun Adobe Illustrator dan seterusnya ya. Keberadaan IT itu sangat membantu industri seni, film dan seterusnya, jelas itu sangat terbantukan dengan adanya information technology. Segala animasi ya, segala film-film action dan seterusnya sangat bisa dibuat ya, walaupun mereka semua mungkin nggak ada di tempat yang memang seperti terlihat di gambar gitu kan ya. Jadi menggunakan giant green screen seperti itu ya, jadi bisa terbuat semua pemandangan yang sebenarnya itu hanya buatan semata seperti itu ya. Nah, itu industri seni jelas sangat memanfaatkan information technology saat ini seperti itu. Bisnis ya, online marketplace, warehouse sharing dan seterusnya ya. Online marketplace ya seperti Shopee ya, Tokopedia dan seterusnya, wah sangat jelas itu harus menggunakan information technology seperti itu kan ya, dan lainnya dalam bisnis. Olahraga pun sudah menggunakan istilah sport science, itu sudah sangat menerapkan information technology seperti itu ya, dengan adanya VAR, video assistant referee ya, ataupun goal line teknologi garis gawang seperti itu
ya itu sudah menggunakan information technology seperti itu ya. Ya jadi tingkat olahraga pun dalam lingkup olahraga pun ya teknologi itu sudah masuk ya di dalam. Jadi jangan sampai ada anggapan, loh gue bidangnya biologi nih, wah gue bidangnya farmasi nih, ngapain sih gue belajar tentang komputer? Ya kalian harus membuka ya mindset pikiran kalian. Orang olahraga aja sekarang sudah main dengan teknologi. Bahkan di ITERA sudah ada prodi namanya ilmu dan teknologi keolahragaan. Coba. Orang olahraga aja mereka mau menyisipkan ilmu dan teknologi sainteknya itu masuk ke olahraga seperti itu. Nah, apalagi kalian yang memang sudah di dalamnya sains gitu kan ya, biologi, farmasi, sains lingkungan dan kelautan itu kan memang sudah dasarnya sains. Tinggal masukin teknologinya seperti itu. Gitu kan ya. Maka jangan sampai ada pikiran, wah PKS 1, PKS 2, ngapain nanti gua ambil seperti itu. Itu pun bidang-bidang lainnya ya banyak sekali e-paper ya terkait dengan mapping, geographic information system seperti itu, ya, absen digital dan seterusnya. Dan penerapan-penerapan lainnya information technology di kehidupan kita sehari-hari itu sangat banyak lah. Intinya tidak bisa kita jelaskan satu persatu. Lalu bagaimana demografi penggunaan internet? Sebenarnya ini sudah saya jelaskan juga sedikit di minggu lalu seperti itu ya terkait dengan internet gitu ya. Ya kita tahu juga penetrasi penggunaan internet di Indonesia itu sampai di atas 50% ya. Untuk tahun ini saya lupa ngambil dari mana sih 2016 nih kayaknya. APJI ya. Ini slide-nya diambil di tahun 2016 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI). Ya, penetrasi penggunaan internet di Indonesia itu sampai dengan 54,68%. Saat ini jelas akan meningkat. 2020 jelas akan meningkat. Cuman karena emang pendataannya belum selesai di 2020 itu belum ada. Ya, jelas akan meningkat. Kenapa jelas akan meningkat? Karena semua aspek aktivitas sekarang harus menggunakan internet ya. Dengan keadaan seperti ini tentunya, gitu kan ya. Lalu terkait dengan penetrasi penggunaan internet di Indonesia jelas Jawa ya, Jawa itu yang pertama, lalu Sumatera ya, berikutnya ada di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku seperti itu ya. Sedangkan penetrasi penggunaan di masyarakatnya tinggi di Kalimantan. Ini tahun 2016 ya, ini data 2016 ya. Data 2016 juga chatting itu paling besar seperti itu penggunaannya. Kalau sekarang saya yakin media pembelajaran e-learning paling besar penggunaannya. Kenapa? Dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi semuanya menggunakan e-learning. Melihat video, jelas itu akan meningkat semuanya, gitu kan ya. Apalagi eh, terkait dengan tadi transportasi itu jelas akan meningkat juga. Kalian belanja pakai GoFood dan seterusnya, belanja pakai pakai terkait dengan apa namanya digital marketing ya, terkait dengan penggunaan e-commerce dan seterusnya itu pasti akan meningkat ya di tahun-tahun 2020 ini datanya tentunya ya. Lalu data faktual dari implementasi IT di Indonesia seperti apa? Ya, contoh di e-commerce ya. Di e-commerce ini data tahun 2014 ya, data 2014 ini data-data lama ya ini sebenarnya. Ya mulainya airline tiket, reservation hotel ya, e-book ya, lalu terkait dengan pakaian, tiket itu meningkat di Indonesia ya. Namun kalau sekarang pasti e-commerce ini banyak yang berkaitan dengan pembelian aksesoris ya, makanan, ya, transportasi itu jelas akan meningkat di tahun ini, bukan ya? Lalu bedanya apa di era sebelum adanya belanja online dan setelah adanya belanja online? Contoh, pembeli dulu itu harus datang ke toko fisik untuk berbelanja, sekarang tinggal lihat-lihat gitu kan ya. Kalian mau beli apa, buka Shopee, buka Tokopedia gitu kan ya. Buka Bukalapak seperti itu, tinggal buka apa produk yang mau dibeli, lalu kalian juga bisa membandingkan gitu kan ya. Ini kalau dulu ya pembeli harus berkeliling ya di toko-toko lain untuk membandingkan harga, sekarang tinggal sort gitu kan ya. Ya, kalau dulu harus pakai cash, sekarang macam-macam toko sudah menerima semua transfer, bahkan juga menggunakan e-money dan lain-lain ya. Implementasi di pemerintah ya. Jelas e-government ini sudah masuk, seperti hubungan antara government to citizen. Ini istilah-istilah yang umum digunakan dalam istilah e-government ya. Ada G2C ya, government to citizen, ini hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Tentunya dengan share informasi, masyarakat bisa melihat form ketika ingin mengurus sesuatu gitu kan ya.
government to business. Ini terkait ini hubungan antara pemerintah dengan pelaku bisnis, government to government, pemerintah dengan pemerintah, dan government to karyawannya seperti itu, atau pegawai negeri seperti itu juga ada hubungannya. Oke, sebelum implementasi e-government dengan dibandingkan dengan saat ini jelas berbeda ya. Pemasukan pengambilan dokumen dilakukan tatap muka, sekarang bisa menggunakan media digital seperti itu. Pengumuman hanya dilakukan di media cetak, sekarang dengan menggunakan website dan banyak lainnya. Yang jelas yang paling penting adalah dulu itu kurang transparan, sekarang lebih transparan. Itu yang paling baik seperti itu tentunya. Di bidang pendidikan dan sains tentu ya dari hasil seleksi peserta didik mahasiswa ya harus datang mendaftar ke sekolah, mengumpulkan berkas secara administrasi, secara manual, mengumpul bawa berkas, fotokopian dan banyak-banyak dan seterusnya gitu kan. Walaupun sekarang tetap verifikasi fisik tetap ada seperti itu. Tapi pendaftaran secara online, itu kan ya. Pengiriman berkas awal secara online. Kalau udah keterima baru bawa untuk verifikasi fisik seperti itu kan ya. Namun kalau dulu belum keterima aja udah repotnya setengah mati kayak gitu, apalagi nanti setelah keterima gitu kan ya. Ya, kalau perpustakaan dulu harus pinjam bukunya memang secara fisik dan seterusnya, sekarang sudah ada perpustakaan digital. Pengajaran harus tatap muka gitu kan, sekarang online kita ya, ketemunya online seperti itu, walaupun tetap ada diskusi bisa dilaksanakan seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terkait dengan mini quiz ini nanti bisa kita diskusikan ya di dalam kolom komentar seperti itu. Namun ada beberapa hal di sini yang saya inginkan kalian menjadikan tugas ya untuk di rumah. Ya coba kalian kerjakan berkelompok, satu kelompok 3 orang gitu kan ya, satu kelompok 3 orang, di mana kalian membuat sebuah makalah yang membahas dua di antara inilah gitu kan ya, dua di antara ini. Pilih aja silahkan, bebas. Maka itu nanti kelompoknya juga silahkan dipilih ya. Bebaskan saja pilihannya, jadi mau pilih yang 1 dan 3, 1 dan 2 dan seterusnya silahkan. Jadi jelas komposisinya bisa beragam gitu kan ya, nggak mesti 1 dan 2 semua seperti itu di kelas ini. Nah, apa saja pembahasan dalam satu makalah itu? Yang pertama bisa saja mengambil bagaimana sih IT itu diimplementasikan di bidang pemerintah khususnya di Indonesia, coba ceritakan. Ataupun kalian ingin cerita apa sih itu smart city, nah, seperti itu gitu kan ya. Atau kalian ingin bercerita, menurut pendapat Anda, apakah layanan fintech itu akan menggantikan fungsi bank di masa depan? Nah, tentunya kalian harus menyertakan literatur tambahan seperti itu ya, bisa dari website, bisa dari dokumen, jurnal, dan seterusnya. Nah, belajar merujuk juga dari situ. Ya. Lalu, e-learning itu memudahkan pengajar dan siswa dalam proses pengajaran. Menurut Anda, apakah e-learning dapat menggantikan kehadiran pengajaran di dalam kelas seperti itu? Nah, jelas nanti jawabannya akan berbeda-beda, jadi tidak perlu sama. Silahkan tuangkan hasil pemikiran kalian secara berkelompok, yang satu kelompok 3 orang tadi, ya, tuliskan, ya, seperti itu. Lalu format laporannya seperti apa, Pak? Format laporannya nggak ada format tertentu, yang penting kasih cover, seperti itu ya, dan langsung isi saja, langsung isi makalah yang berkaitan dengan diskusi kalian terhadap 2 persoalan yang ada di slide ini seperti itu ya. Lalu nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, PDF-nya itu file PDF-nya nanti yang akan dikumpulkan. Format penamaan file PDF nanti akan saya cantumkan di dalam pengumpulan tugasnya seperti itu. Oke, untuk perkuliahan kali ini saya cukupkan sekian ya. Saya sekali lagi mohon maaf tidak bisa bertemu kalian seperti biasa, seperti itu, hanya melalui video ini. Namun saya tetap akan melayani diskusi kepada kalian di jam 1 sampai dengan jam setengah 3 ya, 2.30 melalui Google Classroom seperti itu. Silahkan kalian berkomentar bila ada pertanyaan yang memang perlu kalian utarakan seperti itu. Nanti saya akan coba jawab secara intens ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.